tamu dari Palmdale. His name is Mr. Brandon. So he's going to make a shahadat in the front of us. Just because of time is very short, so we just want to do quickly, and then I'm going to teach him how to pronounce for the shahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. My brother and sister in Islam, alhamdulillah, today there is somebody, his name is Mr. Brandon. He came here to make shahadat in the front of us. Did you ever learn how to recite the shahadat? Shahadat means to be witness. Okay. So when I say something, and then you just follow me. Just repeat it. Just repeat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness there is no to be worshipped. I bear witness there is no God. I bear witness there is no God to be worshipped except Allah. I bear witness Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad is servant of God and he's messenger of the God. He is the servant and the messenger of God. Can you repeat again one more time, please? I bear witness there is no God except Allah. I bear witness there is no God to be worshipped except Allah. I bear witness that Muhammad is messenger of Allah and his servant of Allah. Alhamdulillah. Takbir. Brother, know yourself becoming Muslim, alhamdulillah. So in order to learn about Islam, so at least you need to read literature of Islamic, and then inshallah some of us also know how to guide you. And then for the Muslim also we need to learn about how to pray, and then this 5 day pray, but at least you learn little by little, not at all, not at once. So inshallah I will be teaching you to over the phone, or maybe Mr. Chandra also will teach you how to read Quran, how to recite Quran, and how to perform pray 5 times daily. But alhamdulillah, this coming within 2 weeks will be coming on Ramadan. So Ramadan is fasting but for you probably maybe you can start for half day. Half days, that's fine. Yeah, that's fine. Yeah, whatever, and then the following day until you understand, until you become accustomed how to performing pray correctly, how to perform fasting correctly, and then for pray. So what you need is to do only just few words. You don't need to learn everything. So you just need to for few words in order to learn about Islam. Alhamdulillah. So how you feel that is it from yourself or someone else asked you to do? Can you tell the story how you come to Islam? How did I come to Islam? Yeah. I just my girlfriend. 'Cause I become Muslim. Mm-hmm. And then she told me to come to Islam. And then I became Muslim. 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 And then I became
So did you ever heard about Islam? Heard that, kind of reading the Quran. Okay, so I think you already have some kind of the Yes. what they call translation of the Quran, right? Yes. Okay, and then you can also have the app for the Quran and also timing for pray timing. And then in that case, a lot of the certain things you need to learn about how about Islam for the time being. So you have can I can give you some books, literature books, and then secondly also you can learn about Islam through the literature. Literature. Okay, thank you, brother. Inshallah. Okay, have a seat because we have a guest right now and then can sit from maybe this English. Thank you. Okay, good. Welcome to all. Congratulations, brother. Welcome. Sorry.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita menjadikan segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT. Karena nikmat Allah kita dapat melangkahkan kedua kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pula salawat dan salam kita hadirkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kedatangan banyak ustadz dari Indonesia. Suatu nikmat yang besar, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan mendapat mengambil ilmunya. Apa-apa yang nanti diajarkan oleh ustadz, insya Allah akan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bulan yang kita nantikan, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah Ustaz Ahmad Syaihu akan memberikan tausiah kepada kita semua dengan tema memaksimalkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman dan Islam serta hidup sukses di dunia dan akhirat. Kepada Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nasira wa la mu'in fa ta'ala Allahul malikul haqqul mubin. أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurus dan jamaah Masjid At-Tahir, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya, amin. Tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah berjamaah di masjid ini, sekaligus kita juga Mujalasatus Shalihin, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat untuk kita semuanya, khususnya diri saya sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sangat bergembira bahwa sebentar lagi insya Allah Ramadan segera tiba. Dan kegembiraan ini menjadi sebuah hal yang penting karena begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW sudah berbahagia menyambut datangnya Ramadan ini 2 bulan sebelumnya, dan itu terungkap dalam doa beliau.
Dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pada saat bulan Rajab saja, 2 bulan sebelum tibanya Ramadan, beliau sudah mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah bulan Rajab. Ya, dan berkahilah bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan ada tumpuan harapan, sampaikanlah kami ya Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini kita insya Allah berapa hari lagi kita Ramadan? Nggak nyampe 2 pekan ya. Kita udah sekitar mungkin 10 harian lagi mungkin ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah Masjid At-Tahir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai biasa Rasulullah SAW di bulan menjelang Ramadan mengumpulkan para sahabat dan kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada para sahabatnya. Bahkan seolah-olah nuansa suasana Ramadan itu seolah-olah sudah betul-betul di hadapan kita dan sudah mulai terasa. Ya. Dan beliau setelah itu berkhutbah. Apa ungkapannya? Qad adzallakum syahrun 'azimun mubarak. Ramadan belum tiba tapi sampaikan bahwa telah datang menaungi kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Nah, jadi kita melihat juga nih, saya udah melihat suasana-suasana menjelang sholat maghrib, ada yang buka-buka jajanan seperti ini. Udah ingat suasananya, suasana Ramadan. Itu kalau di Indonesia begitu ya. Nggak tahu sini kalau Ramadan begitu juga setiap hari gue. Insya Allah. Jadi suasananya begitulah, penuh dengan kesemarakan dan kebahagiaan menjelang tibanya berbuka. Nah, oleh karena itu kita perlu menyambut dengan kegembiraan karena Ramadan ini tamu agung. Ya. Qad azallakum syahrun azimun. Ya, bulan yang penuh dengan keagungan. Bayangkan kalau misalnya pada satu hari ada yang menginformasikan kepada kita suatu hari tamu yang akan diagungkan oleh kita datang kepada kita, ke rumah kita. Kira-kira kita akan bersiap berkemas mempersiapkan kedatangan tamu agung itu nggak, Pak? Ibu-ibu mungkin yang paling bersiap-siap, ya, menyambut kedatangan tamu agung itu. Nah, maka begitulah dengan Ramadan. Itu seperti tadi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bulan itu belum tiba, tetapi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa qad azallakum syahrun 'azimun. Ya, telah menaungi kalian bulan yang penuh dengan keagungan. Nah, sehingga para sahabat itu betul-betul berusaha untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut kedatangan tamu agung ini. Mungkin ketika rumah kita akan kedatangan tamu yang kita muliakan, misalnya seorang presiden akan datang ke rumah kita pasti akan berbenah, ya, rumahnya dirapihkan, ya, disemir, ya. Kemudian makanan juga akan disajikan yang terbaik, ya. Nah, jadi itu akan dilakukan oleh kita karena akan datangnya bulan yang penuh dengan keutamaan, maka kita pun seperti itu. Ya, kita akan mempersiapkan kehadiran Ramadan betul-betul dengan performance yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang tadi penuh dengan keagungan yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Yang jelas Ramadan ini menjadi bulan pelipat gandaan pahala dari amal-amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya, itu sudah sama-sama kita pahami. Puasa sunnah disetarakan dengan ibadah wajib, ya. Dan kemudian
melakukan amalan-amalan sunnah disetarakan dengan yang wajib. Melakukan sesuatu yang wajib dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ya, oleh karena itu perbanyaklah momentum Ramadan ini dengan kita banyak-banyak melakukan amal soleh, kebaikan yang begitu banyak ragamnya. Kita bisa memperbanyak tilawatil Quran, kita bisa memperbanyak sedekah, zakat, infak, sedekah, itu diperbanyak. Karena semuanya itu sekali lagi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang kedua, kita juga memahami bahwa Ramadan juga adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk pertama kali pada baginda Rasulullah SAW. Ya. Itu yang disebut nuzulul Quran. Ada dua tahapan Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, dalam prosesnya. Pertama, Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama dunia, Baitul Ma'mur. Dan kemudian itu turun secara sekaligus. Dan kemudian turun secara berangsur-angsur dari Baitul Ma'mur kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diawali pada bulan Ramadan. Nah, jadi betul-betul nuansa turunnya Al-Quran ini menjadi sebuah kegembiraan pada Rasul karena betul-betul mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi berbagai problematika kemasyarakatan ketika itu. Pada awal sebelum tibanya ayat demi ayat, datangnya ayat demi ayat pada baginda Rasul SAW, Rasulullah sudah berusaha memecahkan problematika masyarakat, tapi belum tuntas semuanya terselesaikan. Ya, makanya Al-Quran kemudian di surat Ad-Duha yang sama-sama kita hafal, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yang bingung memecahkan masalah sebelum turunnya wahyu. Tapi begitu ayat demi ayat, wahyu demi wahyu turun pada beliau sallallahu alaihi wasallam, fahada, maka Allah kasih petunjuk. Dan setelah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Jalan terbentang luas terang benderang di hadapannya. Ya, lailuha kana hariha, bahkan sampai kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam harinya saja laksana siangnya. Jadi bisa kita bayangkan kalau malam hari saja menuju Masjid At-Thahir ini dalam keadaan terang benderang, kira-kira masih bisa nyasar nggak, Pak? Ya, nggak mungkin kan nyasar, apalagi udah jelas ya. Tapi kalau gelap gulita, bayangkan kita mungkin masih meraba-raba kemana arah untuk menuju masjid ini. Nah, begitulah dengan Al-Quranul Karim yang turun pada baginda Rasulullah SAW. Ini akan menjadi petunjuk bagi kita, ya, bagi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kalau kita ikuti itu, maka jalan terbentang di hadapan kita akan semakin luas, dan mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga akan terselesaikan. Saya punya seorang sahabat, namanya Dr. Fuadi Yatin. Allah yarham, karena dia sudah meninggal. Suatu kali dia seorang psikiater. Suatu hari ada yang datang ke beliau, seorang ibu-ibu. Setelah itu mengeluhkan berbagai persoalan-persoalan dirinya, keluarganya, hampir muncul stres lagi. Lalu kata dokter ini, dia tanya, wahai ibu, berapa lama sudah ibu tidak membaca Al-Quran? Dia agak malu juga, karena saking lamanya. Akhirnya, kenapa dok? Saya tidak akan memberikan macam-macam obat, ya, hanya akan beri satu obat penenang saja, tapi mohon ibu coba buka dan baca serta renungi ayat-ayat Al-Quran dari terjemahan yang ibu miliki. Nah, rupanya di situ dia mulai diikuti pesan-pesan dokter itu. Apa yang terjadi? Kata dokter ini, nanti sepekan kemudian datang kembali ke tempat saya. Rupanya dilakukanlah oleh sang ibu, ya. Begitu pulang, dia buka, baca ayat-ayat Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Apa yang terjadi? Rupanya disitulah berbagai persoalan-persoalan yang melilit dia,
yang membuat berat perasaannya, yang membuatnya stres, itu terpecahkan satu terpecahkan, sehingga sepekan kemudian begitu datang lagi ke dokter Adi, dia katakan, wahai dokter, terima kasih, ternyata setelah saya membaca ayat demi ayat Al-Quran, ternyata berbagai tekanan-tekanan hidup yang saya alami seolah semuanya terjawab dari ayat-ayat yang saya baca, dan saya baca terjemahannya, saya paham. Nah, jadi ini penting untuk kita jadikan pegangan bahwa ayat demi ayat yang turun kepada baginda Rasul juga begitu. Maka Rasul pernah merasa ketika lama nggak turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim pada beliau merasa nggak lama nggak turun ayat, kerinduan pun muncul, ingin segera mendapat petunjuk, kucuran rahmat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika muncul kembali ayat itu, maka begitu rasa kehausan dahaganya hilang, ya. Jadi begitulah ayat-ayat Quran yang datang kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Hendaklah ini kita jadikan untuk kita banyak-banyak berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut. Bagaimana cara interaksi yang baik dengan Al-Quran? Ibu bapak sekalian bisa perhatikan pada surah Al-Baqarah ayat 121 misalnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, ya, kemudian dia membaca ayat-ayat itu dengan sebenar-benarnya bacaan, itulah yang kata Allah orang yang sesungguhnya beriman pada Al-Quran dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang mengingkari, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, para ahli Quran kemudian merumuskan apa itu yang dimaksud dengan yatslunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yaitu mereka yang mampu pertama mengimani Al-Quranul Karim. Betul-betul Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, setelah itu nggak berhenti di situ sebagai kalamullah dan keimanan semata. Dia mulai yatslunahu haqqa tilawati, tilawatan secara bacaan, dia mulai membaca ayat demi ayat. Dan nggak berhenti sampai situ, tetapi dia mulai juga fahmuhu kama yuridihillahu, memahami kandungan ayat demi ayat yang dibacanya sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, hifzuhu, menghafalkan ayat demi ayat Al-Quran ini ya sekemampuan kita, ya. Maka dengan empat hal itulah, mengimaninya, membacanya, memahaminya, dan menghafalkan ayat demi ayat yang dibacanya, maka insya Allah itulah kita termasuk orang-orang yang tergolong yatslunahu haqqa tilawati, membaca ayat-ayat itu dengan sesungguh-sungguhnya bacaan. Ada salah seorang Ustaz Suhaili tinggal di Bogor, dia menceritakan ibunya memiliki kebiasaan sehari dia membaca satu juz dari Al-Quran, ya. Rupanya apa yang terjadi? Ternyata karena seringnya ayat-ayat ini diulang-ulang oleh beliau, pada usia senjanya beliau secara tidak sengaja untuk menghafal Quran, ternyata ayat-ayat itu semua hafal oleh dia. Ya, mungkin persis ketika kita misalnya sering membaca surah Yasin, ya, sekarang sering dibaca, awalnya mungkin kita bisa menegur ketika ada orang lain membaca salah, lalu kita perbaiki. Lama-kelamaan kemudian dia sendiri hafal dari surah Yasin itu. Maka itulah perlunya kita banyak membaca Al-Quran. Dan itulah keagungannya, itu berada pertama kali Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian kita juga perlu mempersiapkan diri di bulan Ramadan?
karena Ramadan ini adalah bulan ampunan. Ya, kita tentu bukan manusia-manusia suci. Dalam interaksi kita sehari-hari ini nggak lepas dari khilaf, salah, dosa. Mata kita yang harus kita jaga sebaik-baiknya, karena melihat kiri, kanan, depan, ya seolah-olah kemaksiatan yang ada di sana sini tidak bisa kita hindari. Belum lagi pendengaran kita, belum lagi jari jemari kita yang sekarang begitu mudah men-share berita-berita yang mungkin belum tentu benar. Nah, ini jadi satu introspeksi. Oleh karena itu, kita perlu menjadi momentum Ramadan ini adalah bulan untuk kita raih mari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabda Rasulullah SAW sangat jelas, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang betul-betul ya ketika saat datangnya Ramadan dilakukan puasa dengan keimanan dan niat yang tulus lillahi ta'ala, maka Allah ampuni dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, maka ini harus kita upayakan. Nah, yang keempat, tentu kita juga melihat bagaimana Ramadan adalah momentum untuk diijabahnya berbagai doa-doa kita. Ya, karena banyak waktu-waktu yang mustajabah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menjelang berbuka, pada saat sahur, ya, pada saat hari-hari yang penuh dengan Lailatul Qadar. Nah, maka situ kita harus berusaha ya menjaga, mengawal secara ketat waktu-waktu yang utama itu, dan kemudian kita mohon dengan doa-doa terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga kita, mendoakan masyarakat, bahkan mendoakan negara, mendoakan kehidupan dunia, dan juga kebahagiaan yang abadi di akhirat. Itu doa. Atau dengan doa istilahnya orang Indonesia doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa yang memang dianjurkan, juga sering diulang-ulang, ya, dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apalagi kalau kita tahu ini adalah malam Lailatul Qadar yang penuh keutamaan, banyak-banyak membaca doa itu, ya. Nah, jadi ini keutamaan Ramadan, karena kita tahu di sana banyak tempat-tempat yang waktu-waktu yang mustajab. Nah, kemudian apa yang terjadi juga Ramadan ini adalah bulan berbagi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Ramadan ini adalah Rasulullah SAW ini dikenal sebagai ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Ya, senang berbagi. Dan lebih utama adalah ketika di bulan Ramadan, sehingga digambarkan bahwa itu begitu meratanya Rasulullah melakukan sedekah, kebaikan, berbagi, sampai dirasakan seperti hembusan angin. Hembusannya itu merata ke seluruhnya. Ibarat mungkin ini satu ruangan, seluruhnya berasa. Nyamannya sama, dinginnya sama, ya seperti ini. Ya, ruangan yang betul-betul ada AC-nya. Ya, jadi semuanya merasakan ya hembusan yang sama, merasakan kedamaian yang sama. Karena tadi berbagi yang luar biasa, ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Jadi semua merasakan bagaimana kedermawanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu yang kira perlu contoh. Kita harus memulai itu, mencoba menjadi orang-orang yang ya dermawan. Sekecil apapun yang seolah-olah kita bisa lakukan. Ya, ibu-ibu yang bertetangga punya kelebihan bawang, bisa memberikan bawang ke tetangganya, itu pun sebagai sebuah kedermawanan. Mungkin orang menganggapnya ini adalah sesuatu yang kecil, tapi dalam pandangan tetangga justru yang diperlukan hari ini adalah bawang. Nah, untuk melezatkan masakannya. Nah, jadi itu saling dan inilah yang kata baginda Rasulullah SAW akan justru memunculkan di situ benih-benih kecintaan
antar kita semuanya, satu orang dan orang yang lain. Maka kata baginda Rasul, tahadu tahabbau, saling memberi hadiahlah kamu sehingga muncul rasa saling kasih sayang. Ya, nah jadi satu sama lain saling muncul rasa kasih sayang. Nah, yang berikutnya juga adalah kenapa kita harus persiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Karena Ramadan adalah bulan perjuangan. Ya, orang mengatakan sering ini adalah syahrul jihad, bulan untuk berjuang. Ya, dan kita melihat bahwa peperangan pertama di dalam Islam juga terjadinya adalah di bulan Ramadan, perang Badar. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita berpuasa di Ramadan, jangan justru semangat kita jadi kendor. Maunya tidur aja sepanjang hari. Ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Dan itu pun mencari dalil. Dalilnya apa? Ya, tidurnya orang yang berpuasa saja ibadah. Sama seperti halnya tadi. Orang yang mengatakan bahwasanya, aduh, apa namanya, udahlah urusin masing-masing saja, nggak usah saling memberi dan sebagainya. Habis itu cari-cari dalil. Ya, ketemu dalilnya. Ya, kalau ini saya karena orang Sunda, jadi ada orang dalil. Kenapa dalilnya? Ya, kata orang Sunda katanya, faman koreta kurito, sahasana koreta deui. Ini orang Barat Jawa Barat. Gitu. Waman licika luciko, sahasana licikan deui. Ya bisa bayangkan kalau ada orang yang pelit kita pelitin lagi, ada orang licik kita licikin lagi. Kira-kira kepelitan bakal hilang nggak Bu di tengah masyarakat? Pasti kan nggak bakal hilang. Tapi kalau ibu jumpai orang pelit, kemudian ibu yang lain semuanya bersepakat, yuk kita sama-sama bergantian. Mulai besok kita kasih ke orang yang pelit itu bergantian. Yang satu ngasih buah, anggur, besoknya ibu yang lain ngasih jeruk, besoknya lagi ngasih kue, bolu, dan sebagainya. Kira-kira setelah 1 bulan dievaluasi, orang yang pelit itu 1 bulan masih pelit lagi nggak kira-kira? Mudah-mudahan Allah bukan nggak pelit. Kalau masih pelit juga keterlaluan. Ya. Nah, tapi kalau kita pelitin lagi, makin pelit. Ya. Nah, jadi yang kita justru tumbuhkan adalah tahadu tahabbau. Ya, saling memberi. Ya, sehingga muncul rasa kasih sayang. Nah, begitu juga bulan berjuang. Jangan kita mencari celah dalil, wah tidurnya orang yang berpuasa aja berpahala, menjadi ibadah. Akhirnya tidur terus panjang hari. Nggak melakukan sesuatu perbuatan yang lebih baik. Nah, jadi ini harus kita upayakan. Inilah bulan yang penuh dengan mujahadah. Semangat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus juga muliakan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan kejujuran. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira Ramadan memberikan sentuhan kejujuran yang paling utama kepada kita. Kalau ada orang yang akan memberikan hadiah kepada kita, bertanya kepada kita, ya mungkin 5 menit lagi atau 1 menit lagi sebelum berbuka, ya kemudian meminta kita untuk berbuka, kira-kira akan buka nggak Bu? Ya bakalan. Kalau Ramadan memberikan kita kesempatan di satu ruang, kita hanya sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Di sana kita bisa minum, bisa makan, tidak terlihat oleh orang. Tapi akankah kita melakukan itu? Makan, minum? Nggak akan. Jadi walaupun nggak ada siapa-siapa, tetap kita akan jaga. Kenapa? Allah yang maha melihat kita. Ya, Allah menyaksikan kita. Nah, ini pentingnya kalau ini terlatih setiap hari di bulan Ramadan. Bahwa Allah mengawasi kita. Allah menjaga kita. Kita akan jujur dan kemudian kita akan katakan, saya tetap akan berpuasa walaupun dalam keadaan sendirian dan begitu banyak makanan di sekitarnya, dia tidak akan sentuh dan nikmati. Dia akan tetap berpuasa. Dan kalau sikap ini bertahan ya terus-menerus dalam kehidupan kita, maka kita akan lolos menjadi orang-orang yang berhasil menghadapi tantangan dalam menghadapi permufakatan jahat. Ya, kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum,
wala adna min dzalika wala aktsar min dzalika illa huwa ma'ahum aina makan. Ya, enggak ada orang yang bertiga saja melakukan permufakatan melainkan Allah yang keempat. Ya, atau berlima melakukan permufakatan jahat, Allah yang keenam. Atau 575 dalam sebuah parlemen bermufakat jahat. Ingat bahwa 576-nya adalah Allah. Maha tahu apa yang disepakati. Kalau seandainya berdua saja, suami istri melakukan permufakatan jahat, ingat yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang merasakan kehadiran Allah, mengawasinya setiap saat, nggak akan pernah mampu berbuat maksiat. Ya. Maka ini kalau terjadi pada diri kita, maka insya Allah ini akan kita lebih bisa menjaga hidup kita ke depan dengan nilai-nilai ketakwaan, terbimbing oleh Allah. Itulah makanya kenapa ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika beliau sedang berada di sebuah padang gembalaan, bertemu dengan seorang anak gembala, dikatakan pada anak gembala ini, wahai Ananda, milik siapakah gembalaan-gembalaan yang banyak ini? Dia katakan, ini milik tuan saya. Akhirnya dirayu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Ananda, udahlah, jual satu kepada saya. Tuan kamu kan nggak tahu, dia tinggal di balik bukit itu. Kalau satu saja dari sekian banyak gembalaan, dia bakal merasa kehilangan. Sang anak gembala tetap bersikukuh, nggak mau memberikan itu gembalaannya kepada Amirul Mukminin. Sampai dipaksa-paksa akhirnya dari mulut seorang gembala itu muncul ungkapan fa'ainallah. Memang tuan aku, ya majikanku nggak tahu ya apa yang aku lakukan. Tetapi di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia yang maha melihat, maha menyaksikan apa yang aku lakukan. Apakah juga nggak akan melihat tindakan-tindakanku? Ya, akhirnya terharulah Umar bin Khattab. Akhirnya gembala ini akhirnya dibebaskan oleh beliau. Jadi begitu. Sampai di padang gembalaan yang tiada siapa-siapa, seorang anak gembala yang nggak terdidik, tetapi dengan nilai-nilai ketakwaan dia akan menjaga ya sikapnya tetap jujur. Ya. Yang terakhir yang ke-8 saya kira ini Ramadan juga adalah banyak keutamaan, di antaranya ada Allah persiapkan Lailatul Qadar. Ya, cuma adanya ini di Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir. Ya, oleh karena itu ya kita justru harus seperti lari maraton. Terus kita sampai akhir kita semangat. Jangan hanya semangat di awal, kemudian pertengahan udah mulai kendor dan akhirnya malah makin sepi. Ya. Jadi Ashrul Awakhir itulah yang justru harusnya menjadi puncak. Kita kepung Lailatul Qadar itu dengan rangkaian ibadah-ibadah. Makanya cara mengepungnya apa? Dengan kita beriktikaf di masjid. Jika kita iktikaf di masjid, maka suasananya juga kondusif, bi'ah as-solihah, semangat kita juga muncul untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar dibanding dengan sendiri-sendiri. Nah, maka ini yang harus kita lakukan. Ini udah masuk waktu Isya. Kita udah berarti selesai. Sholat dulu atau ada diskusi tanya jawab ya, atau teruskan dulu baru oh gitu, oke. Jadi itulah Bapak Ibu saudara sekalian, keutamaan-keutamaan yang sedemikian banyak akan kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu tentu perlu dan sangat layak kehadiran Ramadan sebagai tamu agung kita persiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan ya. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama tentu yang penting kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita agar secara maknawiyah, secara mentalitas kita siap. Yaitu dengan cara apa? Seperti tadi, Rasulullah SAW bahagia dengan datangnya Ramadan, maka kita pun harusnya bahagia dengan kehadiran Ramadan. Dan kesiapan ini akan muncul pada ya lontaran mulut-mulut kita. Mulut kita tadi seperti doa yang dikumandangkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Atau dengan
senandung, ya Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Itu suasana-suasana membuat kita bahagia, ya. Itu perlu kita lontarkan, kita ungkapkan, ya. Ya, sehingga ucapannya adalah ucapan yang membuat suasana itu bahagia. Dan suasana kebahagiaan ini bukan hanya pada dirinya, nanti akan menjalar kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ya. Nah, penting ini, ya. Dengan begitu maka kita insya Allah masuk itu dengan kebahagiaan. Orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, dengan dia akan mengungkapkan tadi, alhamdulillah 10 hari lagi Ramadan akan tiba. Ya, itu tanda kebahagiaan. Tapi bayangkan dengan orang yang nggak bahagia menyambut Ramadan, kira-kira ungkapannya apa, Bu? Biasanya keluhan dulu. Ya, Ramadan lagi. Ungkapannya nggak mengenakan. Ya, tapi kalau orang bahagia, betul-betul bahagia. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan. Nah, jadi itu ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah bentuk persiapan fisik, persiapan mental kita. Ya. Nah, baru kemudian kita persiapan fisik. Ya. Kenapa persiapan fisik perlu? Karena ibadah Ramadan menentukan fisik yang prima. Kalau kita begitu masuk bulan Ramadan, ternyata banyak yang keluhannya diantaranya, waduh, saya lagi kena emah. Itu munculnya emah di salah satu Ramadan. Biasanya enggak. Begitu salah satu Ramadan mah jadi ada alasan. Nah, kalau fisiknya memang ini nggak apa-apa kalau memang betul-betul sakit, ya. Tapi kalau sakit yang dibuat-buat, nah itu yang nggak boleh, ya. Walaupun itu dia harus mengganti pada hari yang lain. Tapi mengganti pada hari yang lain tidak seutama apa yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu jangan kemudian kita meringan-ringankan, ya, untuk kemudian ya membatalkan tanpa alasan. Ya, memang boleh gitu. Tapi nggak akan kita dapatkan pengganti dari keutamaan Ramadan. Maka perlu dilatih fisik kita, ya, menjelang masuknya Ramadan, kita betul-betul memiliki fisik yang prima, atau latih dengan mulai banyak berpuasa. Dan begitulah Rasul SAW juga melakukan itu dengan banyak berpuasa. Tapi dalam satu hadis dikatakan, tidak ada Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, itu bagian dari upaya persiapan fisik beliau. Ya. Yang ketiga tentu kita mempersiapkan diri dari sisi ilmu atau pemikiran kita, ya. Karena dengan itu kita akan mengetahui mana hal-hal yang membatalkan puasa, mana hal-hal yang mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa. Nah, kita perlu kaji kembali, ya, kaji, kita pahami sehingga kemudian puasa kita mudah-mudahan akan semakin sempurna dan tidak banyak hal-hal yang kemudian menjadi ya cedera atau rusak, gitu, ya. Kita akan semakin sempurna puasa kita. Ada persiapan yang keempat, yaitu persiapan juga ijtimaiyah, sosialisasi ke keluarga kita, ke masyarakat kita. Ibu-ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, buatlah anak itu gembira dan mengingatkan, ya, walaupun mungkin anak belum tiba waktunya kewajiban puasa, tapi ketika melihat suasana, oh, ini beda suasana ini. Ada ungkapan di pintu kamarnya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, ada ungkapan kegembiraan. Pokoknya nuansa-nuansa membuat bahagia, happy bagi anak-anak itu menyambut datangnya Ramadan. Nah, kalau itu dimunculkan, ya, maka muncullah tadi suasana kondusif di lingkungan keluarga, apalagi di lingkungan masyarakat. Saya kira bagi ibu-ibu mungkin yang di nggak tahu mayoritas penduduknya bukan muslim, mungkin suasana tantangannya lebih berat, Bu, ya.
orang mungkin bisa makan siang terbuka juga di bulan Ramadan itu ya. Ya, tantangannya jauh lebih berat daripada mungkin yang mayoritasnya Muslim gitu kan. Paling adanya di warung Tegal, itu pun masih sembunyi-sembunyi gitu. Cuma kelihatan kakinya doang gitu. Tapi mungkin kalau di yang ini udah jelas-jelas nyata-nyata kali ya. Nah, jadi tantangannya lebih berat. Nah, anak-anak kita juga akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Maka dengan suasana kebersamaan terjaga, itu akan memberi motivasi tersendiri bagi keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita. Semakin insya Allah sempurna Ramadannya. Itulah pentingnya persiapan ijtimaiyah. Bagi ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan juga diingatkan ya. Ada kewajiban-kewajiban bulan Ramadan tahun lalu yang belum terselesaikan, segera tunaikan dan selesaikan. Yang kemudian sudah lewat Ramadan masih belum juga terselesaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, jadi bapak-bapak juga mengingatkan pada istrinya agar supaya tadi kewajiban puasa tahun lalu segera tunaikan. Dan terakhir, saya kira Ramadan juga perlu mempersiapkan persiapan finansial. Ya, persiapan maliyah. Kenapa kok persiapan maliyah? Padahal Ramadan kan justru bisa menjadi bulan penghematan karena nggak makan siang. Ya, tapi kalau ibu bapak sekalian, kira-kira uang belanja ibu-ibu di bulan Ramadan nambah apa kurang, Pak? Nambah. Ya, ibu-ibu juga begitu, masaknya juga karena kualitas masakannya juga mungkin banyak yang perlu dipersiapkan. Ya, akhirnya bertambah. Ya, maka itu persiapkanlah itu finansial, jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ya kita juga nggak siap. Persiapkan dari sekarang. Penting ya bagi mereka, mungkin nggak akan dirasakan kalau bagi bukan pekerja berat, orang yang pekerjaannya mungkin sebagai kuli di pelabuhan. Nah, ini sangat berat untuk bisa menunaikan Ramadan itu dengan baik. Makanya dulu pernah di Basrah ada seorang syekh yang kemudian mengungkapkan fatwa agar menunaikan zakat itu diawalkan. Kenapa tujuannya? Agar supaya bisa diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, dan kemudian ketika masuk Ramadan dia bisa tetap menunaikan ibadah Ramadan sempurna seperti halnya yang lain. Ya, kalau orang tadi misalnya harus bekerja di pelabuhan dengan 10 jam kerja, ya itu begitu berat, sehingga nggak mungkin tertunaikan dengan baik Ramadannya. Tapi kemudian dengan sentuhan diberikan zakat, mungkin dia akan kurangi jam kerjanya, tapi dia akan dapat support, sentuhan dari saudara-saudaranya yang lain dalam bentuk zakat, sedekah, infak. Akhirnya tetap dia, keluarganya bisa survive, ternafkahi, dan kehidupannya juga bisa tertunaikan sempurna dengan rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, itu pentingnya persiapan-persiapan kita juga secara finansial kita perlu persiapkan. Demikianlah barangkali Bapak Ibu saudara sekalian apa yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita sama-sama maksimalkan Ramadan kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan ini insya Allah akan menjadi bekal untuk sukses di dunia dan akhirat. Ketika ketakwaan kita betul-betul terjaga, ya, janji-janji Allah pada orang yang beriman dan bertakwa itu sedemikian banyak, ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Selalu ketika kita menghadapi hambatan-hambatan, ada halangan-halangan, Allah yang kasih jalan keluarnya kadang-kadang nggak terpikirkan oleh kita. Ya. Nah, begitu juga ketika kita mulai berhitung kalau rezeki itu dari penghasilan bulanan kita. Saat-saat kesulitan tertentu mungkin nggak terpikir. Ya, kalau memenuhi dari kebutuhan bulanan saja kita nggak bisa mencukupinya, tapi bagi kita kadang-kadang suka nggak terpikir kok tiba-tiba ada aja
penyelesaian yang Allah berikan kemudahan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, karena Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang gak pernah diduga-duga. Ya. Seorang ayah yang kemudian istrinya akan melahirkan, ya, ternyata tabungannya nggak cukup untuk itu, ya, pas hari hanya ternyata ada saja yang memberikan bantuan, ada yang berupa pertolongan dibawa ke rumah sakit, ada yang biaya di rumah sakitnya, bahkan ada yang memberi. Akhirnya ketika pulang, tabungannya nggak berkurang, justru masih ada uang yang simpanan yang diberikan. Jadi hal-hal seperti ini seolah-olah nggak tertangkap oleh logika kita, tapi dalam keseharian dialami oleh orang yang bertakwa. Ini menjadi sebuah hal yang sangat mungkin bisa terjadi karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari tempat yang nggak pernah diduga oleh kita. Ya, jadi penting ini untuk kita menjaga kondusivitas ketakwaan ini, karena keimanan kita turun naik. Nah, dengan Ramadan kita upayakan naik, ya, dan dari situ insya Allah kita akan meraih sukses ya dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terus berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, dan terus meneladani contoh keteladanan baginda Rasulullah SAW dalam berbagai sisi kehidupan kita, sehingga dalam menyambut Ramadan pun mari kita sama-sama teladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kurang dan lebihnya semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan tausiah tentang Ramadan. Semoga kita semua akan mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Sebelum ada pertanyaan, saya mengingatkan besok daily saving kita sholat subuh jam 6.15 di masjid sini. Besok 6.15 sholat subuh. Kita tidur kurang 1 jam Bu ya, jamnya berubah ke depan. Jangan lihat ke belakangnya Bu ya. Jamnya dirubah ke depan. Jadi kalau sekarang 7:30, jadi sekarang hitungannya 8:30. Cuman mengingatkan. Insya Allah apabila ada pertanyaan silakan mari kita pertanyaan tentang Ramadan sesuai dengan ceramah tadi, jadi tidak lewat daripada tema ceramah. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan sholat isya berjamaah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Iya. Keistimewaannya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi masing-masing bulan memang banyak keutamaan-keutamaan yang seringkali disampaikan ya. Nah, termasuk bulan Sya'ban, ini juga bulan yang memang menjelang masuknya bulan Ramadan, seperti tadi saya sampaikan, Rasulullah SAW membiasakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan yang paling banyak ada di bulan Sya'ban. Karena tadi mungkin sebagai bagian dari upaya melatih fisik, training,
Sehingga ketika masuk bulan Ramadan nggak kagetan, dia udah siap. Dan inilah sebuah hal yang mungkin patut juga kita tadi teladani, bahwa Sya'ban ini bulan antara menuju Ramadan, sehingga hal-hal yang berbagai persiapan-persiapan tadi yang saya sampaikan, persiapan dari sisi mentalitas, persiapan dari sisi fisik, persiapan dari sisi finansial, ijtimaiyah, juga kemasyarakatan, itu justru yang puncak ini dipersiapkan itu sebenarnya di bulan Ramadan. Disitulah Rasulullah SAW juga mengingatkan para sahabatnya untuk mempersiapkan diri. Qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Nah, dengan persiapan kita yang matang menghadapi Ramadan, insya Allah tadi kita akan masuk dalam bulan Ramadan itu tinggal mengoptimalkan diri. Betul-betul kita bisa optimal dalam rangkaian ibadah. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan, ya. Di antara keutamaan-keutamaan yang dilakukan di bulan Sya'ban ini, mempersiapkan diri masuknya bulan Ramadan dengan berbagai persiapan yang matang, sehingga insya Allah masuknya Ramadan tahun ini dan persiapan-persiapan yang kita lakukan, insya Allah kita akan lebih siap dan optimal dalam rangkaian ibadah Ramadan 1444 Hijriah, ya, yang kita akan segera tiba. Banyak berdoa pada Allah, ya, akan bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dan di antara doa Rasul tadi minta keberkahan, ya. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, itu bertambahnya kebaikan. Ya, semakin bertambahnya kebaikan itu keberkahan, ya. Makin berkah, makin banyak kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi itu yang perlu kita terus tingkatkan. Di bulan Rajab minta keberkahan juga. Banyak keberkahan yang bisa kita terus senantiasa minta. Bahkan kalau doa menjelang atau sesudah akad nikah, dimintanya juga keberkahan. Allahumma barik, Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada engkau pada saat dalam suasana lapang dan bahagia, tetapi yang satunya lagi, mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan pada engkau berdua pada saat menghadapi ujian-ujian hidup, pada saat situasi yang sempit. Itu pun yang diminta adalah keberkahan. Kenapa? Karena itu akan senantiasa ada solusi-solusi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada diri seseorang. Nah, jadi penting tadi keberkahan ini pada diri seseorang, karena tadi dengan itulah banyak melahirkan kebaikan-kebaikan dalam kesehariannya. Ya, wallahu a'lam. Kita sudahi acara kita malam ini. Kita akan sholat isya berjamaah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
Jazakumullahu khairan. Allahumma rabbah ajarakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا